Bab 632. Aku hanya merampok. Rampok. Pria paruh baya itu memang sedikit kaget. Ide pemuda ini sangat berbahaya. Melihat ekspresi kaget pria paruh baya itu, Sander tersenyum dan berkata, "Tidak boleh macam-macam di sini." Ya. Pria paruh baya itu mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ya, ada aturan di sini. Orang di sini tidak bisa mengambil tindakan sesuka hati dan tidak bisa mengambil tindakan." Tidak bisa mengambil tindakan. Sander sedikit terkejut. Ada segel. Pria paruh baya itu sedikit mengangguk. Ya. Sander mencobanya. Benar saja. Ada kekuatan misterius yang menyegel kultivasinya. Kekuatan penyegelan misterius ini membuatnya merasa sedikit familiar. Segera, ekspresi Sander menjadi aneh. Sebab, dalam kekuatan penyegelan misterius ini, dia merasakan kekuatan yang persis sama dengan kekuatan penyegelan di lubang langit Wan. Sander juga menemukan dengan cermat bahwa segel ini sepertinya terdiri dari berbagai jenis kekuatan. Pria paruh baya itu berkata, "Ayo, kita pergi bertanya di tempat lain." Sander mengangguk. Oke. Wanita itu memang terlalu curang. Meski punya uang, dia tidak mau diperas. Sander masuk ke dalam toko. Sementara bos wanita itu memegangi Maya sambil membicarakan sesuatu. Saat dia melihat Sander masuk, dia langsung menyeringai. "Tuan, bagaimana?" Sander menggelengkan kepalanya. "Kami tidak tertarik lagi." Setelah mengatakan itu, dia menarik Maya untuk pergi. Ekspresi bos wanita itu membeku. Dia memelototi pria paruh baya di sampingnya. Lalu berkata, "Tidak ada orang lain yang memiliki barang itu kecuali aku. Jika ingin bertanya di tempat lain, aku sarankan kamu untuk menyerah." Sander melirik bos wanita itu dan tersenyum. "Kami hanya bertanya, tidak punya niat membeli." Setelah mengatakan itu, dia menarik Maya dan berbalik lalu pergi. Bos itu mengernyit. Matanya berkedip dingin. Setelah keluar dari toko, mereka bertiga berjalan menuju jalan lain. Sander sedikit penasaran. Dari mana asal bos ini? Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya. Entahlah. Tapi siapapun yang bisa membuka toko di sini pasti memiliki latar belakang yang baik. Sander melihat sekeliling dan menemukan bahwa beberapa toko dibuka. Tetapi tidak banyak orang di jalanan. Sander menjadi makin penasaran dengan tempat ini. Jadi dia menanyakan beberapa pertanyaan secara berurutan. Setelah berbincang sejenak, Sander pun mengetahui nama pria paruh baya tersebut, yaitu Gasper Gao. Dia bukan berasal dari alam semesta Wan, melainkan dari sebuah alam semesta yang belum pernah didengar oleh Sander. Melalui penjelasan Gasper, Sander mendapatkan gambaran umum tentang pasar Tao ini. Pemilik pasar Tao sangat kuat. Dia telah membuat perjanjian dengan penguasa alam semesta dari banyak alam semesta untuk membuka pasar Tao sesekali. Kemudian ahli dari setiap alam semesta dapat masuk pasar Tao untuk berdagang dengan bebas. Tentu saja, ahli di dalam pasar Tao tidak bisa memasuki alam semesta orang lain. Dalam berbagai alam semesta, peradaban bela diri bisa sangat berbeda. Oleh karena itu, jika seorang ahli masuk ke dalam alam semesta dengan peradaban bela diri yang rendah, hal ini bisa menyebabkan bencana. Para ahli top di setiap alam semesta harus mendapatkan kualifikasi jika ingin memasuki pasar Tao. Selain cara ini, ada cara lain untuk memasuki pasar Tao, yaitu takdir. Jika menemuinya, seseorang bisa masuk. Tentu saja, dalam keadaan normal, pasar Tao hanya akan mengizinkan orang yang berkuasa untuk masuk. Mendengar ini, Sander tidak bisa menahan tawa. Jelas sekali bahwa dia juga orang yang cakap. Sederhananya,
Pasar ini adalah pasar perdagangan kelas atas. Pasar perdagangan ini hanya menargetkan layanan pelanggan kelas atas. Saat ini, Maya tiba-tiba bertanya, "Kenapa tamu di sini sangat sedikit?" Sander juga sedikit penasaran. Setelah masuk, dia menemukan bahwa tempat ini tidak sepi. Tidak banyak orang yang masih hidup yang terlihat. Gasper menjelaskan, itu karena pasar baru saja dibuka. Masih banyak orang yang sedang masuk. Nanti akan ada lebih banyak orang. Sander sedikit mengangguk. Ternyata begitu. Setelah mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Lalu mengambil 3 sumber leluhur dan menyerahkannya kepada Gasper. "Terima kasih, Kak Gasper, karena telah membantu menjelaskan kepada kami." Maya melirik Sander dan mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum. Gasper melambaikan tangannya berulang kali. "Sobat Sander, jangan seperti ini. Ini hanya informasi yang nilainya kecil. Tidak perlu membayar." Sander tersenyum dan berkata, "Ambillah." Gasper menggelengkan kepalanya lagi. "Meskipun orang yang kasar, aku juga memahami bahwa seorang pria menyukai uang dan harus mendapatkannya dengan cara yang benar. Sobat Sander, tolong segera singkirkan sumber leluhur. Kalau tidak, aku akan marah." Melihat Gasper tidak berbohong, Sander ragu-ragu sejenak, lalu menyimpan sumber leluhur. Lalu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan membeli sesuatu dari Kak Gasper." Gasper tersenyum dan berkata, "Tidak harus seperti ini. Sobat Sander tidak ingin berutang budi kepada siapapun. Aku bisa memahaminya. Tapi ini hanya masalah sepele dan tidak dianggap sebagai bantuan sama sekali." Setelah mengatakan ini, dia berhenti dan kemudian berkata, "Izinkan aku mengatakan satu hal lagi. Karena kamu adalah kultivator pedang, tidak boleh terlalu terikat pada hal-hal remeh ini. Kalau tidak, seiring berjalannya waktu, hal itu mungkin berdampak pada ilmu pedangmu." Setelah berpikir sejenak, Sander mengangguk sedikit. "Aku terlalu gigih." Gasper tersenyum dan berkata, "Masalah ini sudah terungkap. Ayo, kita pergi ke toko berikutnya dan bertanya." Sander mengangguk. "Oke." Di bawah kepemimpinan Gasper, setelah beberapa saat, mereka bertiga datang ke sebuah toko. Ada banyak harta karun di rak toko. Melihat harta karun tersebut, Sander terkejut karena dia menemukan bahwa harta karun tersebut setidaknya merupakan harta suci tingkat ilahi. Saat ini, seorang pria tua berjalan kemari. Pria tua itu cukup tipis, dia mengenakan jubah linen dan terlihat sangat fasih. Melihat mereka bertiga, pria tua itu tersenyum dan berkata, "Selamat datang." Saat Sander menjelaskan tujuannya, pria tua itu mengerutkan kening. Sander bertanya, "Kenapa?" Orang itu berkata dengan suara yang dalam, "Sejujurnya, aku memiliki teknik bimbingan kuno, tapi tidak bisa menjualnya kepadamu." Sander bingung. "Kenapa?" Orang tua itu menghela nafas dengan suara rendah. "Kalau kalian datang ke sini lebih dulu, akan mudah untuk berbicara denganku. Tapi sayang sekali kamu pergi ke toko hitam dulu. Kalian tidak mencapai kesepakatan dengannya. Kalau menjualnya padamu, wanita itu pasti akan membalas dendam dengan kejam." Aku. Saat berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku tidak ingin memprovokasi wanita ini." Mendengar perkataan pria tua itu, Sander dan Gasper saling berpandangan. Sander langsung bertanya, "Apakah wanita itu begitu kuat?" Pria tua itu tersenyum pahit. "Wanita ini tidak hanya kuat, dia juga tidak masuk akal. Jika aku menjualnya padamu, dia pasti akan mengawasiku mulai sekarang." Aduh. Setelah Sander terdiam beberapa saat, dia mengangguk sedikit. "Aku mengerti." Setelah mengatakan itu,
Dia berbalik dan pergi bersama Gasper dan Maya. Ketika mereka bertiga hendak keluar dari pintu, pria tua itu berkata, "Kalau ingin pergi ke tempat lain untuk terus bertanya, kalian tidak perlu melakukannya. Tidak ada seorang pun di sini yang akan mengambil inisiatif untuk menyinggung wanita itu." Sander tersenyum dan berkata, "Terima kasih sudah memberitahuku." Setelah mengatakan itu, mereka bertiga berbalik dan pergi. Di luar, Gasper berkata dengan suara yang dalam, "Aku tahu wanita ini kuat, tapi aku tidak menyangka dia sekuat itu." Sander juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka ada orang di sini yang berani memprovokasi wanita itu. Maya tiba-tiba berkata, "Lupakan saja." Sander memandang Maya. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Aku bisa mencapai ranah leluhur tanpa sisik monster perang. Tapi mungkin butuh lebih banyak waktu." Sander berkata dengan suara yang dalam, "100 sumber leluhur." Maya menggelengkan kepalanya. Dia terlalu curang. Meskipun tidak peduli dengan uang, aku tidak rela membayarnya juga. Sander berpikir sejenak, lalu berkata, "Oke." Saat ini, mereka bertiga sepertinya merasakan sesuatu. Mereka berbalik dan melihat 3 orang berdiri di pintu masuk toko hitam tidak jauh dari situ. Melihat ketiga orang ini, wajah Sander tiba-tiba menjadi muram. 3 makhluk dewa. Namun, apa yang dia lihat pada awalnya adalah tiruan. Tetapi sekarang yang berdiri di depannya adalah 3 makhluk dewa itu sendiri. Sander tahu bahwa ketiga makhluk dewa ini ada di sini untuk menemukannya. Tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan datang langsung ke pasar Tao. Ketiga makhluk dewa itu menatap Sander dengan dingin. Mo, sang pemimpin, berkata, "Apa menurutmu kamu bisa dilindungi di sini?" Sander tersenyum dan berkata, "Kalian hebat juga. Bisa-bisanya mengejarku ke sini." Mo berjalan perlahan ke arah Sander dan menggelengkan kepalanya. Entah kenapa dewa tertinggi memilih manusia untuk mewarisi semua yang dia miliki. "Maaf, kamu tidak dapat mengubah dunia seperti yang dilakukan guru." Sander menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak perlu mengatakan ini. Kalau ingin mencuri warisan, katakan saja. Mo menatap Sander sambil bertanya, "Kamu pikir kamu benar-benar aman di sini? Kalau kamu berpikir begitu, aku dapat memberitahumu bahwa kamu salah." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ketiga makhluk dewa itu berjalan langsung ke toko hitam. Melihat pemandangan ini, Sander mengerutkan kening. Maya di sampingnya berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku sudah mendapat ranah leluhur." Kelemahan terbesar Sander saat ini bukanlah kurangnya tingkatan ilmu pedang, tetapi kurangnya tingkatan sendiri. Jika Maya bisa mencapai ranah leluhur, Sander bisa bergabung dengannya dan juga mencapai ranah leluhur. Hanya ketika Sander mencapai ranah leluhur, dia baru bisa memiliki modal untuk bertarung ketika menghadapi makhluk dewa nyata. Sekarang, dia ingin segera mencapai ranah leluhur. Cara terbaik adalah dengan menggunakan sisik monster perang karena kekuatan monster perang yang terkandung di dalamnya dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Di sebelah Sander, Gasper tiba-tiba berkata, "Sobat Sander, meskipun kamu tidak dapat mengambil tindakan di sini, ada pengecualian." Sander memandang Gasper. Gasper hendak berbicara, tetapi bos toko hitam di kejauhan tiba-tiba berjalan keluar. Di belakangnya, ada 3 makhluk dewa. Pemilik toko hitam itu perlahan berjalan ke arah Sander dan berkata sambil tersenyum, "Nak, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu." Sander memandang bos toko hitam itu dan tidak berkata apa-apa. Bos toko hitam tersenyum dan berkata, "Baru saja
Aku menemukan bahwa salah satu garis keturunan leluhurku menghilang dari toko. Hari ini, hanya kalian yang telah memasuki tokoku. Jadi aku mencurigai kalian telah mencuri garis keturunan leluhurku. Untuk membuktikan bahwa kalian tidak bersalah, aku perlu memeriksa tubuh kalian. Memeriksa tubuh. Setelah mendengar perkataan bos toko hitam, wajah Gasper tiba-tiba menjadi gelap. Dia melirik ketiga orang di belakang pemilik toko hitam dan tidak berkata apa-apa. Sander menatap bos toko hitam itu. Ini adalah dendam antara aku dan mereka. Bos toko hitam itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan terlibat dalam dendam di antara kalian. Aku hanya tahu bahwa kalian mencuri garis keturunan leluhurku. Menurut aturan di sini, aku dapat mencarinya." Pada saat ini, Sander tiba-tiba bergegas ke depan. Sebelum bos toko hitam itu bisa bereaksi, Sander mencengkeram tenggorokannya dan memelintirnya dengan kasar. Klik. Bos toko hitam itu diangkat begitu saja. Ada banyak darah. Sander memegang kepala bos toko hitam dengan tangan kirinya. Lalu dengan mudah mengambil cincin penyimpanan dari bos toko hitam itu dengan tangan kanannya. Lalu dengan tenang berkata, "Salah. Aku biasanya tidak mencuri, hanya merampok." Semua orang terdiam. Bersambung.